Oke, kembali lagi bersama kami di Hukum ID Channel. Saat ini kami ada di kampus UPI Salemba untuk meliput acara peluncuran buku pada hari ini. Bersama kami sudah hadir Bang Henry Thomas Marmata. Bang Henry, bisa diceritakan dulu nih untuk peluncuran buku ini sebenarnya apa yang mau dikupas dalam buku ini? Yang pertama buku ini intinya mengenai proses resolusi konflik di Aceh. Nah, secara khusus ini mengenai pendampingan Tapol-Napol dan bagaimana kita membawa peran Tapol-Napol ini menjadi kontributor atau bahkan menjadi penggagas awal dari pembicaraan damai antar pihak di Aceh. Ya, itu. Kalau untuk poin-poinnya apa aja? Oh, poin-poinnya ya. Setidaknya ada 5 poin. Yang pertama ini berkisah mengenai situasi selama konflik di Aceh, tentu saja. Dan kenapa sih konflik ini sangat memberikan dampak sosial dan psikologis yang cukup besar bagi masyarakat Aceh. Yang kedua, tentu saja ada upaya-upaya perdamaian ya. Bagaimana memberi solusi tanding atas perang yang saat itu terjadi. Jadi ini yang kita respon ya, yang bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan, tapi harus direspon karena kalau kita biarkan itu juga kekerasan akan menghasilkan kekerasan yang lain. Yang keempat ini juga memberikan sedikit gambaran bagaimana pengalaman dari berbagai pihak membangun advokasi hukum, tapi juga advokasi publik ya, advokasi kebijakan di wilayah konflik. Jadi ini bisa menjadi diskusi untuk mereka yang bergiat atau mempunyai idealisme membangun perdamaian. Nah, yang kelima, ini pengalaman pribadi tentu saja dari kami berdua, saya dan Reinhard Parapat. Jadi lingkupnya juga banyak pribadi, tapi dari sisi ini pun sebetulnya banyak kesamaan pengalaman pribadi dari orang-orang yang bekerja di wilayah konflik. Jadi ada 5 hal yang memang di poin yang ditekankan dalam penulisan buku itu. Jadi ini yang ditulis bukan hal baru sebetulnya. Ini sudah cukup lama. Coba konteks problem-problemnya ini masih banyak relevan untuk dipikirkan sekarang gitu. Kalau untuk masyarakat Aceh sendiri dengan kasus yang seperti ini, apa memang bisa memberikan suatu warna baru bagi orang Aceh sendiri? Ini ditulis dalam bahasa Inggris, jadi memang untuk pembaca yang kita tuju pertama-tama memang adalah masyarakat akademik ya, jadi dan pembaca populer dalam bahasa Inggris. Rencana kami juga akan membuatnya ke dalam edisi bahasa Indonesia menyusul dalam tahun ini. Jadi kita seperti membuat 2 buku sebetulnya, tapi dari sumber yang sama, yaitu kertas-kertas kerja kami yang kami inventarisir, kami kumpulkan dan kami baca-baca lagi. Gitu. Prosesnya untuk pembuatan buku itu apakah memang langsung berdekatan dengan para pemain Ya, betul. sendiri, Pak? Ya, jawabannya ya. Jadi tentu saja harus begitu. Cuma di dalam penulisannya tidak bisa semua diungkapkan. Tapi jelas bahwa ya itu pasti melalui dari berbagai pembicaraan atau mungkin keluh kesah mungkin, atau juga bahkan situasi kritis gitu ya, situasi kritis di lapangan gitu. Nah, dengan kehadiran buku ini sendiri, efeknya untuk para Aceh sendiri gimana, Bang? Mungkin buku ini lebih penting untuk generasi Aceh berikutnya ya, bahwa mereka tidak boleh lupa dengan sejarah, bahwa
mereka mempunyai orang tua, mungkin ayah ibu yang juga mengalami situasi konflik yang panjang, dan itu harus menjadi bekal bagi mereka untuk mengolah Aceh sekarang ini, di mana segala sesuatunya menjadi lebih mungkin sekarang. Tentu saja kita masih punya banyak problem yang lain ya, tentu saja. Tapi bahwa kita juga sudah melewati proses konflik itu juga sudah prestasi dari masyarakat Aceh itu sendiri. Itu yang juga penting bagi generasi muda Aceh sekarang ya, gitu kira-kira. Nah, untuk harapannya ke depan dengan hadirnya buku ini untuk masyarakat Aceh dan orang Aceh juga. Bagi Abang sendiri, bagaimana? Kalau untuk saya lebih ke soal penulisannya sendiri ya. Jadi banyak yang masih belum bisa ditulis, apakah itu karena alasan masih ditimbang-timbang soal kerahasiaan, tapi juga sebetulnya sudah terasa mendesak untuk ditulis gitu ya. Jadi mungkin lebih dekat pada sisi profesinya mungkin ya, bagaimana itu bisa mempertajam sisi advokasi ya, katakanlah kalau kita mengatakan advokasi, itu mungkin yang dibutuhkan dari pekerjaan lanjutan dari buku ini. Itu kira-kira. Harapan Abang sendiri untuk generasi muda dengan hadirnya buku ini apa, Bang? Mereka bisa mencari pengetahuan sendiri mengenai Aceh dari berbagai zaman, tapi juga secara khusus dari masa konflik ini juga perlu dicari pembelajaran secara khusus ya, ketika Aceh ada dalam situasi konflik gitu. Bagi bangsa sendiri apa harapan ini? Ini mungkin lebih ke konteks, lebih ke situasi lagi-lagi konflik, konflik masyarakat, tapi juga konflik yang melibatkan berbagai kekuatan bersenjata yang bisa dipecahkan atau bisa direspon oleh kekuatan-kekuatan damai, kekuatan-kekuatan non militer. Itu prestasi bagi Indonesia. Jadi itu juga perlu menjadi catatan penting bagi Indonesia, gitu. Ada lagi yang Abang bisa tambahkan? Cukup. Itu saja? Ya. Oke. Demikian pembicaraan kami dengan Bang Henry Simarmata dalam launching buku pada hari ini di kampus Salemba UKI. Terima kasih. Salam.